Yang pertama, saudaraku, kita menghadapi Natal yang indah ini di saat-saat yang penuh damai sejahtera. Apabila saudara ini diberkati, maka siapkan untuk masukin uang Anda banyak-banyak di dalam kantong persembahan. Yang makin banyak makin selamat. Yang berkenan. Ini ajaran Yesus. Ini ajaran Yesus. Maaf, jangan marah. Lo Adonai Leha Elohim Aherim Al Panai. Lo Adonai Leha Elohim Aherim Al Panai. Artinya tidak boleh ada Allah yang lain. Mau itu Jesus kayak, mau itu Roh Kudus kayak, siapa kayak, mau nggak pusing bertolong. Tidak boleh ada. Kristos, Kurios, dia nggak jadi Tuhan, nggak pernah. Karena di dalam perjanjian baru ini, di dalam seluruh Bible, dia disebut Kristos. Kristos sudah tahu artinya apa? Nabi. Kurios itu artinya Sayyid, Tuhan. Jadi Tuhan Nabi. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk mesin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Yesus disebut juru selamat atau soter. Tolong buka Ustadz. Yang tadi Lukas 2:11. Ini Natal juga sekalian. Ini pemahaman konsep Kristen dari sisi manusiawi ya, konsep manusia ya, oke ya, yang dimasukkan ke dalam Bible-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2:11 menyatakan bahwa yang lahir itu Tuhan. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat 11 menyatakan bahwa yang lahir itu Tuhan. Jadi kenapa orang Islam tidak boleh menyatakan ada hadiah 50 juta? Tunjukkan kepada saya ayat yang menyatakan bahwa dilarang menyatakan Natal. Bible-nya aja kita nggak boleh. Kenapa? Yang lahir Tuhan. Ngerti ya? Yang lahir Tuhan. Tuhan lahir. Tuhan lahir. Tuhan bisa lahir. Tuhan dilahirkan. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa boleh mengucapkan selamat Natal, gini, antum nggak sayang sama orang Kristen. Kalau antum sayang sama orang Kristen Katolik, antum tidak mengucapkan selamat, karena tidak ada Tuhan yang dilahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Oke, sudah ya. Kita lihat bahasa Greek, bahasa Yunani. Greek New Testament. Greek New Testament. Ini sebagai penutup, kita melihat apa ini sebetulnya agama Kristen ini. Kalau mengikuti konsep manusia ini apa? Kristologi ini apa? Bukan agama Kristen. Kristologi ini apa? Menurut konsep manusia ini apa? Greek, GRE, bukan Gresik ya, GRE, pakai K. Greek, New Testament. Iya, New Testament. Yang mana tuh? Greek Bible terus ke bawah. Itu tuh yang free online tuh, Greek New Testament. Ya itu, boleh. Bible study tuh. Itu all books ada tuh, all books tuh. Klik tanda panahnya, Ustaz.
Terus ke bawah Mbak. Look. Kok ribet ya? Udah apa-apa. Look tuh. Look. 2. Look 2. Kok jadi Look 2. Mana Look 2 bahasa Yunani-nya, coba ke bawah, ada nggak? Oke, stop. Pelan-pelan geser ke bawah. Nih touchscreen. Terus sampai 11 mana? Apa? Oti. Ini bahasa ini ya, bahasa ini huruf Yunani nih. Oti etekte. Ini pakai H ya. Etekte yang tadi saya bilang nih, yang kita Umin. Ya. Udah nih, pelan-pelan. Semeron. Enggak, tolong sorot Ustaz. Soalnya banyak pendeta-pendeta yang bilang kayak nama nggak bisa bahasa Hebrew, nggak bisa baca Yunani. Oh, aku bergaya dulu dong. Ya. Kelihatan ya Ustaz ya? Pendeta-pendeta bisa nggak kayak saya baca? Nah, oti etekte umin. Ya, semeron. Soter, ini nanti tandain ya. Ada kata soter di sini. Soter, estin, Kristos, kurios. Dia nggak pernah jadi Tuhan, nggak pernah. Karena di dalam perjanjian baru ini, di dalam seluruh Bible, dia disebut Kristos. Kristos sudah tahu artinya apa? Kurios itu artinya Sayyid. Bahasa Arabnya. Tuhan. Jadi Tuhan Nabi. Polei David, artinya di dalam kota David. Ya, yang jadi masalah ini, kenapa ini ada di sini? Soter ditempelkan kepada Kristus, kepada Yesus, Isa ibnu Maryam itu. Kata soter tadinya nggak pernah ada, ditempelkan di situ. Setelah Yesusnya udah diangkat Allah ke langit, ya. Tadi kita baca 78 berapa tadi? 787. Iya. Berarti 700 tahun setelah Yesus itu diangkat Allah, baru nih ada gereja nyanyi-nyanyi kayak tadi saya tuh, baru aja. Malah ini adanya baru 1800-an. Jadi sisip gitu ya, Ustaz? Ya, Ustaz. Penyisipan itu di Iya, maka itu dari kata soter ini nanti saya kasih lihat lagi. Bener nggak disisipkan? Ada Ustaz Ipung waktu di Jakarta sempat ngotot sama saya. Ustaz kasih lihat itu yang Matius apa? Karena di situ ada kata sisipan, dihilangkan, bukan asli, tidak asli. Itu pabalatak kata orang Sunda. Pada Yohanes 13:13 Iya. Bahasa Yunani koinnya kurios. Iya. Sedangkan pada bahasa Hebrew itu Adonai. Adon. Iya. Adonai. Adonai nggak pakai ain. Adon. Iya, Adon. Itu Sayyid. Apa bedanya dengan Adonai? Sementara kalau di gini, kalau ada yang begini Ustaz. Jadi di dalam penulisan Hebrew itu ada dua macam. Misalnya gini, H Adon. H Adon panjang. Ini dia kenapa nggak pakai naik? Karena naik itu dua gini. Dua tanda ini, yod ini hanya untuk Tuhan, Ustaz. Ini sebagai kependekan Adonai. Dari kata yod he vav he. Yod he vav he. Dibacanya Yehavah. Yahavah. Di sini dibilang Yehuwa, Yahweh, Yehovah. Betul? Yehavah. Nah, kalau ada dua begini ini artinya untuk yang ilahiyah. Kalau untuk yang biasa Adon saja. Kalau pakai nai berarti ada yod di situ.
Kalau ini dibacanya Adonai atau Hashem, tidak boleh dibaca Yahweh, tidak boleh. Ini harus Adonai atau Hashem. Maka itu diwakili dengan ini. Dua kecil. Gitu. Gitu ya, San? Ya, oke ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Soter. Oke, sudah tahu ya. Ini diganti, ini jangan ditutup. Ini diganti yang tadi. Soter aja ketik. Soter, S-O-T-E-R. Soter. Pengen tahu apa itu soter sih? Wikipedia. Ayo. Speak English also ya. You learn how to. Okay. Soter derives from the Greek pirate, meaning Xavier, a deliverer, initial capitalized, fully capitalized, feminine Sotera, or sometimes Soteria. Soteria. Soter was used to. Soter was used as first as a title of gods. Poseidon, Soter, Zeus, Soter, Dionysius, Soter, Apollo, Soter, Hera, Soter, Athena, Soteria, Asclepius, Soter, Hecate, Soteria. Also the second as the name of the distinct mystical figure. Terus yang third. So third, any heroized or deified leaders of Hellenistic rules cult. Thank you. Perhatikan, kata yang tadi kita baca di dalam kitab Lukas itu soter, itu hanya dipergunakan untuk pertama gods dengan G kecil, dewa. Dewa siapa? Poseidon, Zeus, Dionysius, Apollo, Hera, Athena, dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, sebagai nama distinct mythical figure, figur atau bentuk atau apa? Ya, karakteristik mistik. Karakter mistik. Ada soter daimon. Dari kata daimon ini nanti tumbuh kata demon. Kok Ustaz jadi nakut-nakutin? This is the real deal. Please open your eyes. And open your heart also. Buat saudara Kristen dan Katolik. Bukan cuma mata, tapi hati buka. Jangan tetap di situ aja. Udah jelas-jelas soter itu artinya ini. Yang ketiga, any hero or deity, keilahian, gelar kepahlawanan atau keilahian, pemimpin dari agama Helenisme, paganisme, penyembah berhala, dinastis Roma, dinasti Roma, Helenis, turun-temurun rajanya, si Hellenistic ruler cult. Kult ini penyembahan berhala, kult. Aduh, gue bingung, gue masih dipakai aja soter. Kata juru selamat di dalam Lukas itu bukan juru selamat dalam bahasa Ibrani, tapi kata juru selamat yang dipadankan pada Yesus itu soter. Soter adalah kata yang diberikan sebagai penghormatan kepada setan, demon. Antigonus, Ptolomeus, Antiochus, Demetrius, Diomedes, maaf ya, ini saya nggak berani buka yang satu ini. Kenapa? Gambarnya porno sekali. Dionysius itu dewa anggur dan kebebasan seksual. Jadi setiap kali ada ibadah tentang, kenapa? Semangat banget. Buka dong Ustaz, buka, jangan. Semakin ditutup, semakin pengen. Semakin penasaran. Nanti sendiri aja. Nah, pokoknya saya kasih tahu. Soalnya ini direkam. Dionysius itu adalah dewa kemabukan dan free sex. Parah separah. Dan hal-hal ini dimasukkan kepada Yesus. Ya orang Yahudi marah lah. Oke? Sebagai penutup. Ngomong. Oh iya. Dan juga kan banyak orang Katolik. Saya dulu kan SMP-nya SMP Katolik. Teman saya itu banyak namanya depannya Dionysius itu. Baru saya ketawain. Dionysius Aliandoko, Dionysius Yohanes ini. Berarti udah tahu ya sekarang ya? Berarti dewa maksiat.
Dewa kesuburan. Oh, iya emang. Jadi kemabukan, seks bebas. Terus ada satu lagi yang lucu, dia tuh orang miskin, gembel, lalu sama orang kaya diambil. Terus gini, ada satu ritual, orang gembel gitu, nggak tahu dia siapa, pokoknya gembel orang miskin, diambil oleh orang kaya, lalu orang kaya memakai baju dia si gembel itu, dan si gembel dikasih baju si orang kaya. Satu hari itu si gembel dikasih makan, dikasih uang, dihormat, disembah-sembah, gembel senang, malamnya dipotong. Serius. Dionysius punya ibadah seperti ini, digabungkan dalam satu festival atau perayaan yang namanya Saturnalia. The festival, the feast, FEAST Saturnalia, yang dirayakan mulai tanggal 17 Desember, puncaknya 25 Desember. Perlu dirayakan? Boleh. Festival Saturnalia. Ini melihat kalau ini Ustazah dengerin dulu. Kristologi menurut konsep Allah udah tahu ya tadi ya. Cuman segitu. Tapi menurut konsep manusia sampai sini nih. Ya ngerti ya? Jadi supaya kita bisa bedakan ya. Oke ya. Tuh lihat. Ini ada nih. Ini si gembel lagi diangkat-angkat ini. Dia dikasih baju pangeran, dikasih baju apa? Ada daun yang suka gitu tuh, daun yang daun zaman itu ya. Dipasangin ke dia dikasih uang, dimandikan anggur, dimandikan susu, dia boleh makan apa aja, dia boleh bersetubuh dengan wanita yang dia pilih mana aja, malam dipotong. Dah kata dia, hei, kau enak-enak sehari, malam tunggu nanti ya. Selesai. Dia serius, namanya Saturnalia. Nah Saturnalia ini diwakilkan dengan satu tokoh dewa Romawi mitologi Yunani namanya Saturnus, betul? Ya. Nah Saturnus ini ekuivalen dengan Kronos, ketiknya Kronos. Jadi Saturnus itu ekuivalen dengan Kronos. Oke? Ini the real Kristologi ya. Ini Kristologi secara benar ya, secara beneran ya. Kronos. Habis ya? Paket habis? Oh, masih ada. Tahun depan ini paketnya. Oke, lihat. Kronos adalah dewa yang makan apa? Mantap, bayi. Makan bayi. Oke, udah ya. Oke, udah. Nah, gini dengerin. Peristiwa pesta besar-besaran dari 17 Desember sampai peaknya 25 Desember disebut Saturnalia. Yesus tidak pernah lahir 25 Desember, udah tahu ya. 25 Desember itu peristiwa Saturnus yang nama lainnya adalah Kronos. Kronos punya nama lain Odin. Ketik dewa Odin. Ganti. Sudah tahu ya makan anak kecil ya? Odin. Oke, ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Terus ke bawah. Nggak ada. Saya tuh paling susah dapat gambarnya. Aduh, saya tuh paling susah dapat gambar yang benar gitu. Ada gambar ini Ustaz, apa jadi gambarnya kayak gambar pensil, orang kakek-kakek pakai topi, terus ada jenggotnya gitu. Odin dewa coba. Odin dewa apa? Pokoknya gambarnya bukan ini. Bukan yang asli ini. Coba turun ke bawah dulu, turun ke bawah. Dia nggak ketemu Ustaz.
Odinnya bukan begini, Odinnya tuh gambar kayak gitu-gitu tuh, tapi lebih ada orang tua pakai topi. Mana dia? Odin aja kali, nggak usah pakai dewa, coba Ustaz. Boleh nggak? Saya mau kasih lihat itu gambarnya benar gitu, menurut karakternya gitu. Ah ini dia nih, ini si aki-aki ini nih. Ah, ini. Oke ya, nah perhatikan. Ini Odin, bapaknya Thor. Ini Odin, bapaknya Thor. Coba lihat matanya. Coba lihat matanya, perhatikan baik-baik matanya. Gambar ini adalah mirror dari gambar aslinya, dicerminkan. Seharusnya yang buta itu adalah sebelah kanan. Jadi dia itu tangannya sebelah kiri, yang buta sebelah kanan, yang pegang tongkat itu. Odin disebut shepherd atau gembala. The gods of shepherd. Maka itu ada anjing Jerman namanya German Shepherd. Ngerti? Ya, Odin. Udah ya, nih. Kembali dulu ke Alkitab yang tadi, yang kotak-kotak itu, Ustaz. Alkitab? Enggak. Yang bahasa Indonesia, sebentar. Ini nggak usah dilihat di catatan. Ini ingat saya. Zakaria 11 sebelah kiri, sebelah kanan 17. Ini kristologi menurut konsep manusia. Tolong bacakan. Zakaria pasal 11 ayat 17. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Oke, sebentar, stop. Ini geser ke bawah pelan-pelan. Geser. Oke, apa? Ini TL. Ustazah sekali lagi baca. Ini Y. Wahai bagi gembala yang tidak berguna dan yang meninggalkan kawan domba itu, bahwa pedang akan terkena kepada lengannya dan kepada mata kanannya. Lengannya akan capik sama sekali dan mata kanannya pun akan buta. Oke, yang buta ini dikasih tahu siapa? Zakaria-nya ganti Wahyu. Zakaria-nya ganti Wahyu. Iya, Wahyu 13 sebelah kiri, sebelah kanan 17 dulu, 17 dan 18, 17 dulu, 17. Oke, silakan Ustazah, maaf Ustazah, maaf. Tolong baca lagi. Wahyu pasal 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Nih tanda gue udah divaksin nih, baru bisa pergi naik pesawat. 18, silakan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Yang picak tadi 666. Picak. Coba ketik 666, pengen tahu gambarnya. Antichrist. Welcome. Asik kita nonton film di bioskop, ada Odin, ada Thor, ada siapa satu lagi adiknya Thor nih, dia Loki. Apa? Loki itu yang tadi kita baca. Soteria Daemon. Hati-hati. Nggak apa-apa kalau mau nonton nggak apa-apa. Ada lagi gini, Pokemon, Pocket Monsters. Asik. Aswad. Oh iya. Bahkan setelah saya teliti, game Mobile Legends itu hero-heronya dari nama dewa-dewa setan. Apa itu yang apa? Mobile Legends. Oh. Iya. Karakter semuanya. La. Ya.
Konsep manusia tuh jadi bisa kebaca. Kalau konsep Allah jelas. Bab, ini agama. Bab, ini nabi. Bab, ini ajarannya. Bab, ajaran Nabi Yesus apa sebetulnya? Apakah agama Kristen? Bukan. Terakhir. Hebrew Bible. Sedap. Sombong amat Ustaz, kayak iya dong. Harus sombong. Hebrew Bible. Kita mau baca apa di Hebrew Bible? Oke, dah. Ini jangan ditutup ya. Ini jangan ditutup. Ya. Kita buka baru lagi Hebrew Bible. Hebreu, tulisannya Hebreu. Hebrew Bible. Oke, enter. Jangan yang ini, yang Mamre. Yang asli, yang Mamre definition bukan A. Mana? Mekon Mamre betul. Ya. Nanti satu kali bawa ke sana Mekon Mamre lah, satu buat anak-anak belajar, buat pegangan guru satu aja. Itu yang bagus Mekon Mamre. Kalau yang lain-lain udah aneh-aneh, kayak tadi Ustadz dokter bilang ada yang disisipin atau apa itu nyari yang. Tapi kalau Mekon cakep, buka aja Ustadz, klik. Iya, Mekon Mamre. Paket habis? Udah Ustaz, sampai tahun depan. Oh sampai tahun depan? Allahu Akbar. Tahun depan kayak Kita sabar deh. Jadi gini pesan saya Ustaz, ada 2 yang perlu dibeli itu buat pegangan dosen, satu aja, tapi jangan banyak-banyak, beli satu-satu aja. Yang pertama itu Hebrew Bible Mekon Mamre. Lalu yang kedua itu adalah saya nggak mau bilang takdir. Itu ada 7 jilid, 7 buku. Satu set itu 7. Kasih ke dosennya supaya dosen dibaca. Sudah. Alhamdulillah. Baik. Yang pertama, saudaraku, kita menghadapi Natal yang indah ini di saat-saat yang penuh damai sejahtera. Apabila saudara ini berkati, maka siapkan untuk masukin uang Anda banyak-banyak di dalam kantong persembahan. Yang makin banyak makin selamat. Yang terkenal. Kesalahan. Baik, maaf. Deuteronomi. Ini ajaran Yesus. Maaf, jangan marah. Chapternya ganti dulu. Naik dulu ke atas chapter 5. Oke. Turun ke bawah. Turun. Terus. Apa. Nah ini saya bacain ya. Ini ajaran Yesus ya, yang tidak pernah dia tinggalkan. Apa? Saya bacain pelan-pelan. Antum udah pernah, anti semua udah pernah diajarin, pernah lihat huruf Hebrew kan? pernah. Iya nggak apa-apa, maksudnya nggak perlu diajarin, nggak perlu belajar, serius. Tapi udah pernah lihat kan? Baik. Oke, saya bacain. Lo artinya jangan, don't you ever, don't, tidak, no, bisa, lo. Ini yod, hei, vav, hei yang tadi saya bilang tuh. Ya. Ini tidak boleh dibaca, tidak boleh. Ini terlalu suci ini. Jadi dibacanya Hashem atau Adonai. Jadi love Adonai leha. Ini ada nikut di sini, ada nikut. Jadi dibacanya leha. Leha. Sekali lagi lo. Kita ikut nikut ya, kita ikut tanda baca. Apa seperti di apa? Harokat. Ya. Lo Adonai leha Elohim Aherim al Panai. Ini hukumnya. Lo Adonai leha Elohim Aherim al Panai. Artinya tidak boleh ada Allah yang lain. Mau itu Jesus kayak, mau itu Roh Kudus kayak, siapa kayak, gue nggak pusing, gak tolong. Tidak boleh ada. Lalu yang kedua, geser lagi kata Ustaz, ganti 5-nya jadi 6. Ini dua ajaran Jesus. Nah, udah. Terus ke bawah,
4. Oh, ini kekristenan itu. Ini agama yang diajarkan Yesus itu ya. Shema, Shema, ada ayin ini. Shema, Shin Mem Ayin, Yod, Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai. Pintar itu, siapa itu? Pintar banget. Karena terlalu sering dengar. Teman-teman tahu semua dan teman-teman tahu semua yang itu Editor semua hafal sih. sering dengar. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Allahu. Oke, itu ajarannya Yesus. Demikian, kita kasih kesempatan buat yang bertanya. Memandang wajahmu yang